Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2024 ini, saya akan mengomentari Mahfud MD sebarkan video Anies Baswedan PKI. Mahfud MD selaku Menteri Politik dan Keamanan atau Polkan yang membawahi bidang intelijen. Terkait Anies Baswedan dideklarasikan Partai Nasdem calon presiden pendukung garis keras HTI Khilafah dekat hubungannya dengan Forum Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab dan pendukung ISIS dan terorisme. Sedangkan Anies Baswedan dengan Rizik Syihab sudah melakukan kesepakatan satu kata untuk memenangkan Anies Baswedan calon presiden RI. Di samping itu, Mahfud MD menyebarkan video Anies Baswedan PKI. Masalah PKI ini masih diatur dalam TAP MPRS tahun 1965 tentang larangan PKI yang melarang Partai Komunis di Indonesia. Diduga Mahfud MD menyebarkan video Anies Baswedan PKI. Agar masyarakat pemilih jangan sampai memilih PKI calon presiden RI karena tidak pantas memimpin bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kalau benar Anies Baswedan PKI agar ditangkap aparat kepolisian bersama dengan militer yang melanggar TAP MPRS tahun 1965 tentang larangan PKI, ancaman hukumannya cukup berat. Surya Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden RI sama saja mengkhianati negara, bermain dua kaki, atau menggabungkan ideologi garis keras dan PKI dengan ideologi nasionalis demokratis yang tidak mungkin dipersatukan ibarat air dengan minyak. Tega-teganya Surya Paloh menghancurkan bangsa Indonesia, padahal pendahulu kita mati-matian berjuang mengusir penjajah Belanda untuk kemerdekaan RI. Malah Surya Paloh mau menghancurkan lewat ideologi garis keras dan PKI. Harapan saya, Partai Nasdem ini dibubarkan saja. Perbuatannya sangat berbahaya kepada negara, bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan TAP MPRS tahun 1965 tentang larangan PKI. Mahfud MD selaku Menteri Politik Keamanan atau Polkam yang membawahi bidang intelijen, di mana mungkin dia karena faktor intelijen memiliki data-data untuk itu. Terkait Anies Baswedan dideklarasikan Partai Nasdem calon presiden pendukung garis keras HTI Khilafah dekat hubungannya dengan Forum Pembela Islam yang dipimpin Rizik Syihab pendukung ISIS dan terorisme. Antara Anies Baswedan dengan Rizik Syihab sudah ada kata sepakat akan saling mendukung Anies Baswedan calon presiden RI tersebut dan akan memenangkannya. Di samping itu, Mahfud MD menyebarkan video Anies Baswedan PKI. Masalah PKI ini masih diatur dalam TAP MPRS 1965 tentang larangan PKI yang melarang Partai Komunis di Indonesia. Diduga Mahfud MD menyebarkan video Anies Baswedan PKI agar masyarakat pemilih jangan sampai memilih PKI calon presiden RI karena tidak pantas memimpin bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kalau benar Anies Baswedan PKI agar ditangkap aparat kepolisian bersama dengan militer yang melanggar TAP MPRS tahun 1965 tentang larangan PKI, ancaman hukumannya cukup berat.
Suryo Paloh yang mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden RI sama saja mengkhianati negara, bermain dua kaki, atau menggabungkan ideologi garis keras dan PKI dengan ideologi nasionalis demokratis yang tidak mungkin dipersatukan ibarat air dengan minyak. Tega-teganya Suryo Paloh menghancurkan bangsa Indonesia. Padahal pendahulu kita mati-matian berjuang mengusir penjajah Belanda untuk kemerdekaan RI. Malah Suryo Paloh mau menghancurkannya lewat ideologi garis keras dan PKI. Harapan saya, Partai Nasdem ini dibubarkan saja. Perbuatannya sangat berbahaya kepada negara, bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan TAP MPRS 1965 tentang larangan PKI. Ini yang perlulah seharusnya dilarang, tidak boleh lagi berdiri. Sekian dan terima kasih.